Dia Teman Kecilku, karya Ayas Larasati, yang akan dibacakan langsung oleh penulisnya. Pukul 6 pagi, minggu pagi yang cerah itu membuat Clarissa ingin mencari sarapan di sekitaran komplek perumahannya. Hari Minggu itu adalah hari yang sangat bebas untuk Clarissa. Ia bisa menghabiskan waktunya seharian di kamar ataupun bisa menghabiskan waktunya bersama sahabatnya, Rembulan. Clarissa Putri nama lengkapnya, dan ia biasa dipanggil Risa. Ia adalah seorang putri tunggal yang hidup bersama mamanya di ibu kota Indonesia. Orang tua Risa sudah lama berpisah semenjak ia masih kecil, saat ia pertama masuk Taman Pendidikan Kanak-kanak. Dan sampai sekarang Risa belum tahu keberadaan papanya di mana. Selamat pagi Risa, anak mama yang cantik ini kok tumbenan bangun pagi? Herni, mama Risa mencium kening Risa. Selamat pagi juga, Ma. Iya nih, Risa pengen cari sarapan di depan perumahan, tapi masih males. Hehehe. Apa Mama buatkan sarapan aja? Kamu mau sarapan apa, sayang? Herni menawarkan sarapan kepada Risa. Selama mereka hidup berdua, mereka saling kerjasama untuk merawat diri satu sama lain. Tetapi pagi ini Risa tidak ingin membuat mamanya selalu repot. Gak usah deh, sesekali Risa pengen jalan pagi juga, pengen ngerasain udara pagi. Risa ingin memanfaatkan hari Minggunya ini dengan sebaik-baiknya. Ia ingin merasakan hal yang tidak biasa ia rasakan sebelumnya. Salah satunya adalah jalan pagi keliling komplek perumahan sambil mencari sarapan. Sayangnya pagi itu Herni, Mama Risa tidak bisa ikut dengan Risa karena jadwal yoga dan arisan Herni sudah mengantri. Jadi minggu pagi itu membuat Herni harus meninggalkan Risa sendiri di rumah. Itu juga sudah jadi hal yang biasa untuk Risa. Ia pun juga tidak mengambil pusing dengan kegiatan mamanya yang sibuk di hari Minggu. Karena Risa tahu sehari-harinya Herni, jadi Risa harus memaklumi kegiatan mamanya yang sedang mencari hiburan. Herni memberikan uang saku kepada Risa untuk hari Minggu ini saja, karena Herni juga merasa bersalah dengan Risa yang harus meninggalkan anak semata wayangnya di hari Minggu ini. Anak mama yang cantik, mama tinggal dulu ya, kamu beneran gak apa-apa kan? Herni membelai manja rambut Risa di teras rumah. Iya, gak apa-apa ma, habis ini kalau gak nemu sarapan di depan, Risa mau ke rumah Bulan aja, biar kami bisa sekalian makan siang bareng. Jawab Risa yang sedikit melegakan hati mamanya. Herni juga sudah merasa aman kalau mendengar anaknya berpergian bersama sahabatnya itu, Rembulan. Herni masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Risa di teras depan rumah. Minggu pagi yang berbeda buat Rembulan, membuat ia memilih menghabiskan waktunya untuk lebih dekat dengan kasur dan sengaja mematikan ponselnya untuk lebih menghargai hari Minggunya itu. Rembulan dan Risa sudah menjalin persahabatan semenjak mereka duduk satu bangku di SMA. Semenjak satu bangku, mereka sering disebut sebagai si kembar. Bagaimana tidak, mereka kemana-mana bareng, sampai kadang potongan rambut mereka juga sama, jadi anak kembar banget. Selain itu mereka juga bertetanggaan, hanya beberapa langkah saja Risa sudah bisa bermain dengan Rembulan. Keluarga mereka sudah saling kenal, maka dari itu Herni merasa aman kalau Risa berpergian bersama sahabatnya. Bulan, bangun, ada Risa di ruang tamu, teriak Sinta, mama Rembulan. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu terdengar semakin mendekat, seperti ada orang lain yang sedang berjalan menuju kamar Rembulan. Bulan, ayo bangun, temenin gue dong. Risa masuk ke dalam kamar Bulan secara paksa, karena Risa ingin hari Minggunya ditemani oleh sahabatnya itu. Setelah melalui tahap pertimbangan yang panjang, akhirnya Risa memutuskan untuk datang ke rumah Rembulan untuk minta ditemani jalan pagi. Riz, ini masih pagi, minggu pagi pula. Lo gak bisa diem di rumah gitu? Gerutu Rembulan yang sedang memaksa membuka matanya. Sesekali dong, Bul, temenin gue, nikmatin sejuknya hari Minggu. Makanya cari pacar, biar gak ganggu gue mulu. Nyuruh-nyuruh cari pacar, lo sendiri ngaca sono. Tuh kaca lo gede, gak dibuat ngaca, cuma dibuat pajangan. Jawab Risa dengan sebal. Setelah lulus SMA, mereka memang sudah jarang menghabiskan waktu bersama. Mereka sibuk dengan kuliahnya. Saat tes masuk perkuliahan, waktu itu Bulan sedih tidak bisa satu universitas dengan Risa. Dan itu juga yang membuat mereka jarang main bersama.
Riz, nge-mall aja yuk. Kita udah lama nggak nge-mall. Ucap Rembulan yang tiba-tiba mengambil posisi duduk dan menemukan sebuah ide. Jalan bentaran aja dong di sekitar perumahan. Habis gitu nge-mall deh. Risa terus memaksa sahabatnya. Ya udah, ya udah. Rembulan menuruti permintaan sahabatnya itu. Bulan merasa ia harus bisa ada untuk Risa, karena Bulan sangat tahu bagaimana keadaan Risa di rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30. Matahari juga sudah terbit dan sudah menyinari tubuh kedua perempuan ini. Komplek perumahan yang sepi membuat Risa bisa berlari kecil dan diselingi jalan santai sambil mengelilingi beberapa gang perumahan. Riz, gue kan udah nurutin permintaan lo. Habis ini gantian ya, ucap Rembulan sambil jalan santai di samping Risa. Iya deh, mau apa sih? Tanya Risa. Makan sushi, sudah lama gak makan sushi. Rembulan yang memasang wajah memelas kepada sahabatnya. Iya, satu putaran lagi ya. Saking dekatnya Risa dengan Rembulan, Sinta, Mama Rembulan sudah menganggap Risa sebagai anaknya sendiri. Dan Sinta yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anak perempuannya itu. Begitu kata Rembulan yang baru saja membuka ponselnya. Riz, lo tahu nggak ini dulu rumah siapa? Tanya Rembulan sambil menunjuk ke arah sebuah rumah kosong. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Rembulan menunjuk sebuah rumah kosong yang masih berdiri kokoh, tepat di depan rumah Risa. Bulan sering melihat rumah itu, tapi Bulan belum mengetahui cerita dari rumah itu. Itu rumah Arjuna, teman kecil gue. Lo belum hidup di perumahan sini. Tepat di depan rumah Risa, terdapat rumah megah yang masih berdiri kokoh. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Dulunya ada satu keluarga tinggal di rumah itu. Lalu mereka pindah karena ada urusan yang keluarga itu tidak bisa jelaskan. Sudah lama juga rumah itu dipasang tulisan rumah dijual. Tapi sampai sekarang belum ada satupun orang yang nempatin. Rembulan memang tidak dari kecil tinggal di perumahan itu. Saat bulan SMP, ia baru pindah dan sering main dengan Risa. Dan semenjak SMA, mereka satu sekolah, sampai seperti ini bentukannya. Risa tidak ingin menjelaskan lebih panjang tentang rumah kosong yang ada di depan rumahnya itu kepada Rembulan. Risa tidak mau ingat-ingat tentang Arjuna. Arjuna pergi tanpa memberi kabar hingga saat ini. Mungkin sekarang Risa sudah lupa dengan bentuk wajah Arjuna seperti apa. Risa juga tidak pernah menanyakan keluarga Arjuna kepada mamanya. Arjuna Garuda, teman masa kecil Risa yang tidak ingin Risa bicarakan sekarang dengan Rembulan. Akhirnya mereka kembali ke rumah Rembulan untuk lanjut sarapan dan bersantai di sana, sampai siang tiba. Hari Minggu mal begitu ramai, itu semua tidak membuat Risa dan Rembulan patah semangat untuk tetap datang ke sebuah mal. Semenjak masuk kuliah, mereka sebagai mahasiswa baru disibukkan dengan beberapa kegiatan kuliah beserta tugas-tugas awal masuk kuliah. Jadi, saat melihat mall, Risa dan Rembulan terlihat begitu heboh. Mereka melihat banyak keadaan baru di mall. Restoran yang menyediakan makanan sushi pun juga begitu ramai, dan itu tidak menjadi penghalang juga. Mereka berdua ini adalah manusia yang ngefans banget sama sushi. Pertama yang memperkenalkan sushi ini adalah Risa. Risa sering makan masakan Jepang ini bersama mantannya dulu. Bul, gini banget deh kita, jarang masuk mall, ucap Risa yang matanya sudah melirik kemana-mana. Iya Riz, gue jadi pusing deh liatnya, jawab Rembulan sambil mengelus keningnya. Udah, masuk dulu lah biar cepet dapat tempat duduk, jawab Risa lagi. Kebanyakan manusia sering menghabiskan waktunya di hari Minggu itu dengan jalan-jalan. Salah satunya jalan-jalan di mall untuk merefresh otak. Tapi kalau lihat banyaknya manusia gini, gimana bisa refresh otaknya? Risa sudah duduk manis di dalam restoran Jepang sambil menunggu Rembulan yang sedang mengambil uang di sebuah ATM. Restoran Jepang yang tidak berubah membuat kenangan yang pernah Risa buat bersama mantannya tiba-tiba begitu hadir di hadapannya. Mantan yang pernah bersama Risa selama 2 tahun membuat masa remaja Risa di SMA begitu indah. Tidak ada satupun yang bisa membuat kenangan itu rusak. Dan sekarang Risa merasakan semuanya, hanya indah di awal. Risa harus merelakan dia pergi tanpa kejelasan apapun. Bul, gue kangen Bagus. Yaelah, baru juga makan sushi udah ingat Bagus. Besok makan sate di kaki lima juga ingat Bagus.
Bagus sudah hidup damai sama istrinya, jawab Rembulan dengan ketus. Perlahan Risa dan Rembulan menghabiskan makanannya, walaupun dengan mimik wajah Risa yang sedikit membayangkan wajah Bagus. Letak tempat duduk pun juga masih diingat oleh Risa, di mana saat mereka bersenda gurau, mereka menjalankan drama percintaan di masa SMA. Melihat sahabatnya seperti itu, Rembulan menjadi merasa bersalah dan akan segera mengakhiri makan siang mereka di restoran Jepang ini. Rembulan juga tidak ingin melihat Risa terlalu larut dalam kesedihan, mengingat Bagus, mantannya. Minta bil sana, Risa menyuruh Bulan sambil pasang muka kekenyangan. Gue bayar di kasir aja, sekalian keluar. Tadi gue lihat banyak promo di toko seberang. Lo yang bayar, sering-sering deh ya cantik. Risa mencubit kedua pipi Bulan. Ada sedikit kesalahan yang dilakukan di hari Minggu ini. Rembulan tahu restoran Jepang ini tempat favorit Risa dan Bagus kalau lagi ngedate. Makanya Bulan memilih traktir Risa untuk menebus kesalahannya. Secara Bagus anak orang kaya yang uang sakunya di atas rata-rata, membuat Bagus selalu membawa Risa ke tempat restoran mahal. Hampir seharian Risa dan Rembulan berada di mall. Biarkan mereka bersenang-senang. Besok mereka sudah berpisah lagi. To be continue.